alchemist itu orang-orang yang sudah menemukan personal legend-nya, diri sejatinya, mereka bisa mengukir sejarah. Bahkan diri mereka itu adalah sejarah itu sendiri. Untuk bisa menemukan personal legend itu kita harus betul-betul memahami jiwa kita, and we have to understand ourselves dan memiliki self-knowledge. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi kita belajar bersama lagi hari ini. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang topik yang menarik banget nih. Namanya hubungan antara sang alchemist dan personal legend. Nah, pertama-tama sebelumnya kan kita udah belajar nih tentang reality. We all know that reality is not conceptual. Gitu. Jadi realita itu kan kenyataan yang benar-benar terjadi. Nah, jadi apapun selain realita, apapun selain kenyataan itu dia dianggapnya konseptual. Nah, termasuk apapun yang ada di dunia ini dan pengalaman, bahkan pengalaman tubuh kita itu konseptual. Atau biasa kita sering mendengarkan namanya ilusi optik. Consciousness atau kesadaran itu dia non-konseptual. Jadi dia itu nyata. Seringkali kita salah nih, kita berpikir bahwa kita bisa menjadi sadar, kita conscious itu berkat otak kita gitu. Jadi seakan-akan otak kita yang menciptakan, jadi kita jadi sadar. Padahal itu sama sekali bukan seperti itu. Justru consciousness, witness and observe bahwa otak kita, mind kita, kesadaran mental kita, dan bahkan jiwa kita itu merupakan bagian dari dirinya yang justru sudah terbatas dan sudah termodifikasi. Otak kita, mind kita, soul kita itu dia terbatas dan bisa termodifikasi sehingga dia bisa memanipulasi dan bisa juga dimanipulasi. Jadi itu sama sekali bukan kenyataan, karena kenyataan itu tidak bisa dimanipulasi. Kenyataan itu apa adanya. Itu jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa kesadaran mental kita, otak kita, mind kita, soul kita itu dia bukan realitas, melainkan dia konseptual. Selanjutnya mengenai personal legend nih. Jadi orang yang sudah menemukan personal legend dalam dirinya itu banyak yang sudah menciptakan sejarah seperti Albert Einstein gitu kan. Dalam bidang apapun itu, dalam bidang filosofi atau dalam bidang psikologi, dalam bidang sains, itu orang-orang yang sudah menemukan personal legend-nya, diri sejatinya, mereka bisa mengukir sejarah. Bahkan diri mereka itu adalah sejarah itu sendiri. Untuk bisa menemukan personal legend itu kita harus betul-betul memahami jiwa kita, and we have to understand ourselves dan memiliki self-knowledge. Gitu. Kita memiliki pengetahuan tentang diri kita. Nah, di balik jiwa kita, di balik soul kita, itu ada yang namanya sang jiwa atau the soul. Jadi di dalam itu soul itu ada kekosongan. Nah, di mana ada kekosongan, di situ kan berarti ada ruang. Nah, di dalam ruang itu adalah keheningan. Dalam filsafat itu ada yang namanya 0 dan 1. Jadi di dalam 0 itu ada kecerdasan semesta, dan 1 itu adalah suatu makna sebagai pemahaman yang mengisi kekosongan tersebut, yaitu 0 tadi. Nah, jadi dalam diri kita itu sejatinya ada emptiness, ada kekosongan. Dan ketika ada yang mengisinya, ada pengetahuan atau kecerdasan yang mengisinya, maka disitulah kekuatan muncul. Gitu. Jadi di dalam kekosongan itu ada kekuatan, dan di dalam kekuatan dan sebaliknya di dalam kekuatan itu ada kekosongan. Makanya seorang alchemist gitu ya, seorang yang sudah menemukan personal legend-nya itu dia sudah paham gitu. Jadi dia sudah memahami tentang kekosongan yang ada di dalam dirinya, kekosongan realitas. Nah, kadang kita tuh sering salah mengidentifikasi. Jadi contohnya ketika kita melihat lingkungan sekitar kita, misalnya kita melihat awan, kita melihat langit yang biru, kita melihat matahari, pepohonan, gitu. Walaupun ya mungkin secara duniawi ya itu memang benar, itu adalah realitas, itu pohon, itu awan, itu langit. Namun sebenarnya ya dalam pandangan umum itu merupakan interpretasi kita, interpretasi manusia yang bersifat perseptual. Maksudnya apa? Maksudnya sebagai manusia, we perceive kita dianugerahkan kemampuan untuk menafsirkan ini apa. Jika kita pikir-pikir kan sebenarnya
kita mengetahui itu pohon, itu awan, itu langit, itu kan sebenarnya manusia juga yang mengajarkan. Kita diajarkan oleh orang tua kita diajarkan oleh guru kita. Jadi kita ditanamkan persepsi dalam pikiran kita bahwa kalau yang ada kayunya, ada daun-daun yang hijau itu namanya pohon. Kalau yang putih-putih di langit seperti kapas itu namanya awan gitu. Jadi itu merupakan konsep yang bersifat perseptual. Jadi sejatinya yaitu bukan realitas. Jadi kita sebagai manusia itu diberikan kemampuan untuk menafsirkan sesuatu, menafsirkan hal-hal yang kita bisa lihat dengan penglihatan kita bisa mendengar dengan telinga kita, itu kita memiliki kemampuan untuk menafsirkan dan menjadi sadar akan sesuatu menggunakan indera-indera kita, menggunakan kelima indera kita. Sedangkan di level consciousness, jadi kenapa tadi saya bilang sebenarnya sejatinya itu bukan realitas, karena di level consciousness sebenarnya kita tidak perlu diajari lagi, kita tidak perlu lagi diajarkan tentang konsep awan, konsep matahari, konsep langit, karena sebenarnya kesadaran atau consciousness kita itu sudah merasakan, sudah menyaksikan, sudah mengalami hal-hal yang bahkan tubuh kita ini belum alami sebelumnya gitu. Jadi consciousness kita itu sebenarnya sudah mengetahui apapun yang ada di dunia ini. Di level consciousness itu tidak ada satupun aroma atau sensasi atau apapun itu yang belum kita alami. Jadi sebenarnya semuanya sudah kita alami. Seorang metahuman itu menjadi sadar dari landscape mimpinya ke tempat di mana mimpi itu berada. Gitu. Jadi ketika kita sudah melampaui kesadaran mental kita, melampaui mind kita akan menjadi sadar bahwa apa-apa yang kita pelajari selama ini, yang kita diajarkan oleh orang tua kita, guru kita, itu sebenarnya sudah kita alami. Hanya perlu kita aktifkan kesadaran kita bangkitkan. Personal legend yang ada di dalam diri kita, gitu ya, yang mungkin belum kita temukan, itu menjadi guidance gitu bagi jiwa kita. Personal legend lah yang membimbing jiwa kita. Gitu. Nah, seorang alchemist itu dia memiliki kemampuan untuk membaca pertanda-pertanda tersebut. Gitu. Jadi maksudnya pertanda apa? Nah, jadi sebagai manusia kita itu sebenarnya sudah semacam diberikan takdir atau sudah ditakdirkan untuk memiliki suatu peranan, untuk melaksanakan suatu peranan di dalam kehidupan kita. Jika kita belum menemukan personal legend kita, ya maka kita mungkin belum menyadari apa sebenarnya peranan yang seharusnya kita jalani di hidup kita, dalam kehidupan kita. Sebenarnya kecenderungan untuk melaksanakan peranan tersebut itu sebenarnya sudah disematkan di hati setiap manusia gitu. Jadi mungkin akan terlihat dari kecil sebenarnya kecenderungan seorang anak itu seperti apa, mungkin sudah terlihat gitu, dan mungkin banyak kita temukan ternyata gedenya beneran gitu, benar kejadian gitu, sesuai dengan kecenderungan dia yang terlihat sepanjang hidupnya. Oleh karena itu Tuhan mengisi kekosongan kita itu dengan the soul, di mana sang jiwa ini merupakan kecerdasan semesta yang berada di dalam kesemestaan diri kita sendiri. Salah satu momentum kita menemukan personal legend ini, kita menemukan panggilan hati kita, panggilan jiwa kita untuk mengilhami peranan tersebut, itu adalah ketika kita sudah bisa bersahabat dengan kekosongan tersebut, dengan kekosongan di dalam diri kita, dengan kekosongan semesta. Ketika kita sudah berhasil bersahabat, disitulah sang jiwa atau the soul inilah mendorong jiwa kita untuk menemukan si personal legend tersebut, menemukan panggilan hati tersebut. Jadi kenapa? Karena tanpa kekosongan gitu, tanpa emptiness, itu maka kita bahkan tidak akan merasa perlu berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut. Jadi inilah pentingnya, pasti kita sering dengar ya, katanya kalau kita bertemu orang baru itu bersikaplah seperti nol. Maksudnya kita buang semua air yang ada dalam diri kita kosongkan apa yang seluruh yang ada di diri kita, supaya kita siap untuk menerima ilmu baru, pengetahuan baru gitu. Jadi inilah pentingnya kita memiliki keterampilan untuk terus-menerus mengosongkan yang sudah terisi di dalam diri kita, untuk diisi kembali dengan hal yang lebih
yang lebih baik untuk diri kita. Nah, inilah kemampuan untuk terus mengosongkan dan mengisi, inilah kemampuan yang membuat kita sebagai manusia itu bertumbuh. Jadi ketika kita dihadapkan dengan pengalaman baru, atau dengan ujian-ujian, atau dengan orang baru, dengan environment yang baru, disitulah kita mengisi diri kita dengan pengetahuan baru dari siapapun sumbernya yang diizinkan oleh Tuhan untuk membaginya, untuk membagi ilmunya, untuk membagi pengetahuannya. Gitu. Nah, pada hakikatnya ketika kita bersahabat dengan kekosongan tersebut, kita kosongkan diri kita, itu sebenarnya kita acceptance gitu. Kita Islam total surrender, kita berpasrah dan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, dan kita secara aktif menjadikan diri kita tidak ada isinya, menjadikan diri kita nol. Jadi kita selalu ikhlas, kita selalu acceptance, menerima ilmu dari siapapun. Dan dengan begitu pengetahuan dari alam semesta itu akan dibuka gitu, akan unveiled sedikit demi sedikit kepada diri kita. Sayangnya kebanyakan dari kita itu belum mampu dan tidak mudah gitu bagi kita untuk mengosongkan perasaan kita. Jadi kita lebih sering membiarkan diri kita itu terlarut dalam perasaan-perasaan yang sebenarnya sudah berlalu gitu, sudah ada di masa lalu gitu. Jadi kita terlarut dalam kekecewaan, dalam mungkin kesedihan atau ketakutan, bahkan kegelisahan akan masa depan. Jadi kita membiarkan diri kita terombang-ambing di perasaan masa lalu dan kegelisahan masa depan gitu. Dan kita tidak pernah membiarkan diri kita itu kosong sepenuhnya.